Penyebab dari perang tersebut itu gara-gara referendum yang diadakan oleh negara Belgia untuk memerdekakan Rwanda, di mana ketika itu mayoritas masyarakat Rwanda menginginkan perubahan sistem politik yang selama masa penjajahan didominasi oleh keturunan Tutsi. Nah, jadi sini udah paham ya, geng, akar permasalahannya. Nah, lalu singkat cerita, Rwanda pun kemudian dimerdekakan pada tahun 1962 dan peristiwa kemerdekaan tersebut, yo geng, tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kemarin kita udah ngebahas tentang sebuah negara yang ada di Afrika, yaitu Republik Rwanda, yang mana ceritanya itu benar-benar indah. Negara tersebut negara makmur dan kebijakan dari pemerintahnya itu benar-benar keren, yaitu mereka sangat anti dengan kantong plastik. Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu tetangga dari negara Rwanda, masih di Afrika. Dan untuk negara yang satu ini, kondisinya benar-benar memprihatinkan. Berbeda jauh kondisinya dengan negara Rwanda yang bisa dikategorikan negara sejahtera. Negara yang akan kita bahas ini bernama Republik Demokratik Kongo. Nah, sebelumnya kita udah pernah ngebahas tentang apa yang terjadi di Kongo yang benar-benar menyedihkan. Kalian bisa nonton di video gue yang ini. Kali ini ada sebuah kejadian yang memilukan, berbeda dari pembahasan kita yang sebelumnya. Dan selama ini pemberitaan mengenai Kongo itu selalu tenggelam gara-gara terhalangi oleh berita-berita perang dari negara-negara lain. Misalkan kayak Rusia, Ukraina, terus juga Palestina, Israel. Sehingga apa yang terjadi di Kongo tidak mendapatkan spotlight atau tidak terdengar oleh telinga masyarakat internasional. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Palestina sekarang sangat-sangatlah menyedihkan gitu ya. Palestina sedang menderita gara-gara genosida yang diciptakan oleh Israel. Ternyata di luar semua itu ada satu negara yang sedang mengalami hal yang sama, yaitu genosida. Nah, negara itu adalah Republik Demokratik Kongo yang bakal kita bahas hari ini. Di sini gue nggak bermaksud untuk membanding-bandingkan ya, geng. Bukan berarti apa yang terjadi di Palestina itu tidak ada apa-apanya dengan yang terjadi di Kongo. Tetapi fokus gue di sini adalah gue nggak nyangka gitu. Ternyata pemberitaan di Kongo itu benar-benar tenggelam. Nggak ada yang tahu bahwa di sana sedang terjadi pembantaian besar-besaran terhadap umat manusia, terkhususnya warga negara Kongo. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Mari sama-sama kita bahas secara tuntas di sisi lain. Untuk pertama-tama mungkin kita bakal ngebahas dulu perang saudara yang terjadi di Kongo. Kongo, negara yang saat ini ternyata masih mengalami neokolonialisme modern, di mana para warganya dijadikan pekerja tambang untuk mengeruk sumber daya alam yang ada di tanah mereka sendiri, tetapi hasilnya untuk memperkaya negara lain. Andai saja negara Kongo ini orang-orangnya pintar, mereka tidak terbodohkan. Ya, kalian paham ya siapa yang membodohi masyarakat Afrika Kongo ini. Mereka ini bisa saja seperti Arab, menjadi negara kaya, mengelola hasil buminya dengan cara mandiri agar anak cucu mereka bisa hidup sejahtera. Karena memang tanah mereka sangat melimpah, sangat kaya akan hasil tambang bumi. Namun sedihnya, mereka harus berakhir menjadi sebuah negara yang diperbudak oleh negara-negara maju atau menjadi lahan kapitalisme negara-negara maju yang memiliki power. Kalau kita lihat ya, terlahir sebagai keturunan Kongo itu adalah sebuah kemalangan yang tidak pernah terbayangkan. Ya, benar-benar menyedihkan lah. Anak-anak
anak-anak di sana mungkin sedari lahirnya tidak pernah merasakan apa itu kesejahteraan. Mereka nggak tahu tuh yang kayak kita main gadget, nggak tahu tuh main game, main PS, semuanya mungkin mereka tidak merasakan hal itu. Yang mereka rasakan sedari lahir adalah kesakitan. Mereka capek hidupnya, mereka diperbudak, dan semua itu hasilnya untuk memperkaya orang-orang dari negara kapitalis. Sampai saat sekarang ini, Kongo masih mengalami peperangan di internal mereka. Nah, mungkin di sini bakal muncul perkataan dari teman-teman semua, ya siapa suruh berperang? Kenapa sesama saudara harus berperang? Karena kan ini disebut dengan perang saudara. Ya memang ini adalah perang saudara, geng. Tapi di balik itu semua, ada pihak-pihak yang mengontrol mereka agar sesama mereka itu saling berperang, saling membantai. Untuk saat ini, terjadi sebuah aksi genosida yang dilakukan oleh para pemberontak terhadap warga sipil di Kongo. Dan untuk menjelaskan penyebab genosida yang terjadi di Kongo ini, kita harus mundur beberapa tahun yang lalu untuk menemukan alasannya, geng. Dan ternyata nih ya, pembantaian, genosida yang terjadi di Kongo masih ada hubungannya dengan negara yang kemarin kita bahas, yaitu Rwanda. Yang mana kemarin kan gue udah muji-muji Rwanda gitu ya. Wah, indah sekali Rwanda, negaranya maju, rakyatnya juga teratur gitu. Nah, ternyata di balik semua itu ada sisi kelamnya juga. Pada masa dulu, di Kongo ini terjadilah perang yang ternyata merupakan imbas langsung dari perang sipil yang ada di Rwanda. Jadi itu kayak merembet gitu perangnya. Jadi perang sipil yang terjadi di Rwanda pada masa itu terjadi antara etnis mayoritas suku Hutu dengan etnis minoritas suku Tutsi pada tahun 1990 sampai dengan 1993. Penyebab dari perang tersebut itu gara-gara referendum yang diadakan oleh negara Belgia untuk memerdekakan Rwanda, di mana ketika itu mayoritas masyarakat Rwanda menginginkan perubahan sistem politik yang selama masa penjajahan didominasi oleh keturunan Tutsi. Nah, jadi sini udah paham ya, geng, akar permasalahannya. Nah, lalu singkat cerita, Rwanda pun kemudian dimerdekakan pada tahun 1962 dan peristiwa kemerdekaan tersebut diikuti oleh eksodus besar-besaran yang dilakukan oleh etnis Tutsi dari Rwanda ke negara-negara yang berada di sekitar Rwanda. Ya misalnya Kongo, Burundi, dan beberapa negara-negara lain. Lalu pada tahun 1990 nih, geng, ada sebuah kelompok bersenjata bernama Rwandan Patriotic Front atau RPF, yang mana mereka ini terbentuk dari para pengungsi Tutsi yang berada di kawasan Uganda. Mereka ini melakukan serangan ke Rwanda yang mengakibatkan meletusnya perang sipil Rwanda antara RPF tadi melawan masyarakat Rwanda dan milisi Interahamwe yang bersuku Hutu. Jadi secara tidak langsung ini peperangan antara suku Tutsi melawan suku etnis Hutu. Selama perang tersebut terjadi, banyak sekali pembantaian yang mana ini dilakukan oleh para milisi dan juga masyarakat Rwanda terhadap etnis Tutsi. Sampai pada akhirnya RPF berhasil untuk mendesak pasukan pemerintah Rwanda sehingga perang ini pun berakhir pada tahun 1993 dengan kemenangan dipegang oleh RPF. Nah, jadi justru yang tadinya minoritas para pengungsi dari suku etnis Tutsi memenangkan peperangan ini, yang menyebabkan suku yang mayoritas lebih banyak yaitu suku Hutu itu mau tidak mau harus mengungsi dari Rwanda menuju ke wilayah timur Zaire, yang mana ini merupakan daerah Kongo sebelumnya. Nah, di saat itu mereka sangat takut ya, kekuatan etnis Tutsi yang mana ini disokong oleh RPF itu bakal membantai mereka. Mereka takut akan terjadinya genosida terhadap keturunan mereka, masyarakat Hutu. Sehingga akhirnya masyarakat Hutu ini menjadikan wilayah Zaire Timur sebagai kompleks untuk pengungsian etnis mereka. Nah, di Zaire sendiri sebenarnya juga ada konflik dan sempat gue bahas sedikit ikutan gue tentang Zaire ini sebelumnya. Yang mana intinya di Zaire dipilihlah seorang Perdana Menteri yang bernama Patrice Lumumba yang kemudian digulingkan oleh Joseph Mobutu dengan cara melakukan kudeta. Jadi kayak penurunan secara paksa. Tetapi sebenarnya nih ya, selama Mobutu menjadi Perdana Menteri, banyak yang merasa tidak puas dengan kepemimpinannya dan seiring berjalannya waktu akhirnya perekonomian negara tersebut menjadi sangat merosot. Dan di saat itu, Amerika memberhentikan dukungan mereka terhadap Mobutu. Nah, lagi-lagi nih ya, ada campur tangan Amerika. Seperti biasalah, selalu ikut campur urusan negara orang. Di saat itu kepentingan Amerika di sana adalah gara-gara sedang ada terjadinya perang dingin. Nah, Amerika mendukung Mobutu karena dianggap bisa membantu untuk menghentikan penyebaran pemahaman komunis di daerah Afrika Tengah. Nah, tetapi karena akhirnya Uni Soviet runtuh di tahun 1991, Amerika menarik diri karena udah nggak punya alasan
alasan lagi untuk mendukung Mobutu. Ya kalau udah kelar urusannya ya ditinggalin sama Amerika. Di konten sebelumnya juga gue udah ngejelasin kalau lengsernya Mobutu ini ada hubungannya dengan perang yang terjadi di Rwanda. Dan memang perang di Rwanda ini meninggalkan dampak yang begitu panjang, geng. Karena pada akhirnya nih ya, Mobutu berhasil digulingkan gara-gara serangan yang dilakukan oleh Laurent Kabila yang menurut sumber adalah orang yang menganut komunis sekaligus merupakan pengikut dari Lumumba. Yang mana artinya lengsernya Mobutu ini karena adanya balas dendam dari si pengikutnya Lumumba yang bernama Laurent Kabila. Nah, selama ini, Laurent Kabila itu bersembunyi di pelosok tenggara Zaire dan memimpin sebuah kelompok pemberontak yang bernama Popular Revolutionary Party atau PRP. Yang mana mereka ini memiliki hubungan dengan kelompok pemberontak lain di berbagai wilayah di Zaire dan juga suku Tutsi. Nah, lalu geng, kembali ke Kongo nih. Di Kongo sendiri, itu ada sebuah kelompok pemberontak yang berasal dari etnis lokal yang memiliki hubungan dekat dengan etnis Tutsi. Namanya adalah Banyamulenge. Yang mana kelompok Banyamulenge ini menyerang sebuah desa yang bernama Desa Lamera yang terletak di daerah Zaire Timur. Dan dalam serangan ini ternyata didukung oleh Rwanda serta Uganda. Pemerintah lokal di saat itu merasa kaget dengan serangan dadakan yang dilakukan oleh Banyamulenge ini dan mengatakan bahwa mereka akan mendeportasi Banyamulenge untuk keluar dari wilayah Zaire dan mengancam kalau ada Banyamulenge yang tidak meninggalkan Zaire dalam waktu 2 minggu akan dieksekusi di tempat. Dan ternyata ancaman tersebut malah membuat kondisi semakin parah karena pihak kelompok Banyamulenge ini nggak terima dengan ancaman itu. Lalu singkat cerita, setelah menerima ancaman, akhirnya pihak Banyamulenge ini melakukan penyerangan bersama dengan kelompok Tutsi. Jadi mereka bergabung dan berhasil menggulingkan Mobutu serta menjadikan Laurent Kabila sebagai presiden dan menggantikan nama negara dari Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo kembali. Mungkin di sini kita akan berpikir, wah Mobutu sudah dilengserkan. Pemerintahan kembali lagi seperti sebelum Mobutu mengkudeta pemimpin sebelumnya. Nah ternyata enggak geng. Konflik sama sekali tidak berakhir di Kongo. Dan ini benar-benar menyedihkan untuk warga negara Kongo. Terjadi sebuah perang lagi di Kongo yang disebut sebagai Perang Kongo Kedua pada tanggal 2 Agustus tahun 1998. Hal ini dipicu karena selama ini ternyata Kongo dipimpin oleh Laurent Kabila dengan gaya kepemimpinannya yang mirip dengan Mobutu. Jadi nggak ada bedanya dari sebelumnya. Dia ngelengserin Mobutu, tapi malah dia sama aja cara memimpinnya itu otoriter. Lalu akhirnya timbullah kecurigaan terhadap kemampuan Laurent Kabila untuk melindungi etnis Tutsi. Yang mana etnis Tutsi ini jadi lama-lama tuh kayak nggak percaya, menaruh harapan kepada Laurent Kabila ini. Dan juga kebijakan dari Laurent Kabila ini semakin hari semakin memusuhi pengaruh Rwanda dan Uganda yang sebelumnya justru mendukung dia untuk menggulingkan Mobutu. Jadi dia dianggap oleh pihak Rwanda dan Uganda semacam orang yang lupa daratan atau lupa jasa terhadap dua negara tadi. Nah, jadi dia dianggap pengkhianat dan di saat itulah mulai ada trust issue terhadap Laurent Kabila. Karena adanya trust issue itu, kecurigaan itu, lahirlah kelompok pemberontakan baru, yaitu kelompok pemberontakan etnis Tutsi Banyamulenge yang baru dengan nama Rassemblement Congolais pour la Démocratie atau disingkat dengan RCD. Yang mana ternyata secara diam-diam Rwanda dan Uganda yang tadinya mendukung kelompok dari Laurent Kabila itu secara diam-diam malah mendukung kelompok RCD yang baru saja dibentuk ini. Akhirnya terjadilah konflik. Konflik ini berubah menjadi perang yang melibatkan lebih dari 6 negara dan kelompok bersenjata yang berakhir pada tewasnya jutaan penduduk sipil dan kehancuran besar-besaran terhadap infrastruktur dan juga perekonomian di Kongo. Jadi warga sipil di saat itu banyak yang terbantai. Mereka yang tidak bersalah ikut meregang nyawa gara-gara konflik ini. Menurut informasi nih geng ya, selain adanya Rwanda, Uganda, dan juga Kongo, ada 3 negara lainnya yang diketahui terlibat di
dalam konflik ini, yaitu ada Angola, Nambia, dan juga Zimbabwe. Karena perang ini benar-benar sebagai bentuk pembantaian besar-besaran gitu ya, perang saudara sesama masyarakat Afrika yang gak kenal rasa kasihan. Mereka semua saling membantai satu sama lain, sampai pada akhirnya PBB pun ikut turun tangan untuk menghentikan perang Kongo kedua ini dengan membentuk United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo yang disingkat dengan MONUSCO. Dan ini merupakan sebuah pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas di Kongo untuk membantu proses perdamaian perang Kongo kedua ini karena dianggap sudah sangat berlebihan. Lalu singkat cerita, setelah banyaknya pembantaian yang terjadi di Kongo, akhirnya perang Kongo kedua secara resmi berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata di Lusaka, ibu kota Zambia, pada bulan Agustus tahun 1999. Nah, di situ masyarakat sipil merasa sudah sangat tenang karena sudah ada gencatan senjata yang artinya kehidupan mereka bisa berlanjut tanpa harus ketakutan akan adanya konflik. Nah, tapi tunggu dulu, geng. Belum berakhir sampai di situ dan memang ini ada-ada aja, entah siapa provokatornya. Tiba-tiba di tengah gencatan senjata yang sudah mulai membuat masyarakat tenang dan damai, muncullah sebuah organisasi yang bernama March 23 atau 23 Maret atau dengan sebutan lain M23 yang merupakan kelompok pemberontak bersenjata yang berasal dari etnis Tutsi dan merupakan mantan anggota kelompok milisi Tutsi yang dikenal sebagai National Congress for the Defense of the People atau CNDP. Kelompok ini pertama kali dikenal secara internasional ketika merebut kota Goma yang berada di Kongo pada tahun 2012. Tetapi setelah itu pasukan ini dipukul mundur oleh pasukan pemerintah Kongo yang didukung oleh MONUSCO. Nah, jadi mereka eksisnya nggak begitu lama dan di saat itu M23 pun akhirnya kalah. Dan setelah kekalahan tersebut mereka menandatangani perjanjian dengan pemerintah Kongo yang mencakup ketentuan untuk melakukan reintegrasi para pasukannya ke dalam masyarakat sipil. Nah, tetapi M23 ini merasa kalau pemerintah Kongo itu tidak mematuhi perjanjian tersebut. Nah, sehingga tidak lama setelah itu mereka kembali memberontak. Mereka kembali angkat senjata. Nah, disinilah konflik di Kongo nggak pernah kelar-kelar, geng. Karena memang orangnya bangor-bangor banget gitu. Dan ketika mereka memberontak ini, pemerintah di sana semacam tidak punya pilihan lain. Dan bahkan PBB juga udah hampir angkat tangan, tidak bisa menangani pemberontakan yang terjadi di negara Afrika ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pemberontakan kembali M23 yang menciptakan genosida besar-besaran di Kongo. Pasukan M23 setelah menandatangani perjanjian itu sebenarnya udah nggak kelihatan lagi ada pergerakannya nih, geng. Tapi tiba-tiba pemberontakan mereka kembali lagi tepat ketika pandemi COVID kemarin, yaitu tahun 2021, geng. Entah siapa yang memicu pergerakan mereka ini aktif kembali dan bahkan ini di masa-masa Kongo sudah mulai agak sedikit tenang. Ya walaupun mereka masih mengalami perbudakan modern di sana. Tiba-tiba nih ya, M23 memberontak secara mendadak dan berhasil menguasai sejumlah besar wilayah yang ada di Kongo. Pada bulan Maret tahun lalu, tahun 2022, konflik yang ada di Kongo masih meliputi serangan yang dilakukan M23 terhadap pasukan militer Kongo. Dan untuk saat sekarang ini, pasukan militer Kongo semakin kesulitan menghadapi pergerakan dari M23 yang jumlahnya semakin besar ini. Yang mana kalau sebelumnya mereka ini adalah kelompok sipil yang bisa dikatakan memberontak dengan modal nekat. Persenjataannya ya tradisional, kalaupun ada senjata nggak terlalu canggih. Tetapi semenjak pergerakan mereka muncul di tahun 2021, tiba-tiba mereka sudah memegang senjata-senjata canggih. Jadi pasukan pemerintah atau militer Kongo sedang menghadapi pasukan militer yang sama kuatnya dengan mereka, yaitu pasukan M23. Yang jadi pertanyaannya, dari mana pasukan ini bisa bangkit lagi yang tiba-tiba mereka bisa memiliki senjata canggih yang sama seperti senjata pasukan negara? Ada yang support atau justru mereka selama ini diam-diam nabung buat beli senjata itu? Nah, menurut kalian gimana, geng? Siapa aktor di balik ini semua? Coba tinggalkan komentar di bawah. Nah, konflik antara M23 dengan pasukan pemerintah Kongo ini menimbulkan banyak tanda tanya, terutama pada persenjataan tadi. Yang mana dalam hal ini pemerintah Kongo
Kongo curiga dengan keterlibatan Rwanda yang ikut mensponsori gerakan M23 ini. Jadi bisa dikatakan duit untuk beli senjatanya itu berasal dari negara Afrika yang sejahtera tadi, yaitu Rwanda. Tetapi di dalam hal ini, kecurigaan tersebut belum ada buktinya. Walaupun dari track recordnya, sebenarnya Rwanda ini memang pernah mensupport M23, yaitu pada tahun 2013. Tetapi Rwanda mengatakan mereka sudah lama mencabut dukungannya terhadap M23 karena ditekan oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, karena di saat itu berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh PBB, pasukan Rwanda pernah menyerang pasukan pemerintah di wilayah Kongo dan membantu operasi bersenjata M23 ini. Nah, Rwanda mengaku kalau terakhir kali ya 2013 itu, setelah itu mereka tidak sama sekali atau pernah mensponsori lagi M23 ini. Jadi, pergerakan di tahun 2021 dibantah oleh Rwanda kalau mereka terlibat. Nah, melalui presiden mereka yaitu Kagame, mereka mengatakan kalau M23 merupakan masalah internal Kongo dan tidak ada hubungannya dengan Rwanda sama sekali. Jadi, ibaratnya Rwanda bilang itu ada anak nakal lah di dalam rumah tangga kalian. Jadi, M23 ini kayak adik bungsu yang lagi memberontak gitu. Nah, hal tersebut juga dikonfirmasi oleh juru bicara M23 yang bernama Willy Ngoma yang mengatakan bahwa kelompok mereka merupakan gerakan politik militer Kongo dan tidak menerima dukungan dari negara tetangga atau justru negara-negara jauh lainnya. Jadi mereka mengaku kalau pergerakan ini ya memang pergerakan mereka sendiri. Nah, Willy Ngoma selaku juru bicara dari M23 mengatakan isu tentang keterlibatan Rwanda untuk mensupport kelompok mereka itu hanya isu fitnah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kongo. Yang mana mereka bilang kalau sebenarnya pemerintah Kongo ini hanya cari alibi atau cari alasan karena tidak mampu menghadapi M23. Gimana tuh geng menurut kalian? Dan di dalam konflik yang mengerikan ini, yang sedihnya adalah menurut data dari PBB, gara-gara konflik M23 dengan militer Kongo, itu ada sekitar 520.000 orang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman karena mereka takut dibantai. Hal ini semakin memperburuk situasi keamanan serta kemanusiaan yang ada di Kongo. Jadi, permasalahan di Kongo sekarang benar-benar rumit, geng. Jadi mereka itu dibantai oleh sesama mereka sendiri, lalu diperbudak oleh negara lain. Jadi terlahir di Kongo itu semacam kita ya dijebloskan ke dalam neraka. Pada tanggal 29 November tahun 2022, Human Rights Watch menemukan fakta bahwa M23 sudah membantai sedikitnya 22 warga sipil yang ada di daerah Kishishe setelah pertempuran dengan faksi Mai Mai Mazembe, Nyatura, dan Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda atau FDLR. Nah, lalu di informasi lainnya, dikatakan kalau M23 juga sudah mengeksekusi sekitar 10 orang warga sipil. Nah, sementara laporan dari PBB menyimpulkan M23 mungkin sudah mengeksekusi lebih banyak dari itu. Bisa jadi 100, bisa jadi 1000 orang selama konflik ini terjadi. Nah, pada awal bulan ini nih geng ya, dikabarkan M23 sudah berhasil membantai masyarakat di desa Kishishe sehingga desa tersebut sekarang sudah dikuasai oleh mereka karena orang-orangnya udah dibantai semua. Ada beberapa warga setempat yang berhasil menyelamatkan diri mengatakan kalau kelompok M23 ini pertama kali masuk ke daerah Kishishe pada tanggal 23 November dan berhasil menguasai desa setelah 2 hari berperang melawan pasukan Kongo, Nyatura, dan juga faksi FDLR. Dan ketika itu, selain eksekusi para militer yang melawan mereka, mereka juga menangkap 7 orang warga sipil dan langsung dieksekusi di tempat. Sementara itu, pihak berwenang Kongo mengatakan kurang lebih sekitar 300 orang yang tewas di Kishishe dan ditambah dengan informasi dari MONUSCO yang mengatakan dari hasil penyelidikan mereka menemukan fakta 131 warga sipil lainnya juga dieksekusi. Lalu menurut laporan dari Human Rights Watch pada tanggal 28 Oktober, pasukan M23 menembaki sebuah bus dan 2 sepeda motor yang mengangkut warga sipil yang di saat itu sedang melarikan diri mencari tempat yang aman menghindari pertempuran. Lalu pasukan M23 juga menangkap para warga sipil di saat itu, jadi nggak semuanya ditembaki, dan mereka meminta warga sipil ini untuk bekerja untuk mereka dan bergabung dalam peperangan. Nah, jadi warga sipil ini ditangkap, dicuci otaknya, lalu diminta untuk bekerja membawa perbekalan, amunisi, bekerja di kamp militer, dan ikut serta dalam peperangan.
Nah ini sebenarnya mirip banget kayak film The Beast of No Nation. Kalau kalian mau nonton, nah itu persis kayak gitu peristiwanya. Nah jadi warga sipil yang sudah ditangkap oleh mereka itu nantinya akan dilatih oleh mereka dan dicuci otaknya agar mereka yakin kalau kelompok M23 ini adalah kelompok yang benar. Lalu singkat cerita, pada tanggal 26 November, M23 mengeksekusi sedikitnya 3 warga sipil ketika mereka menembak di dekat pasar Kisharu sambil mengejar milisi yang ada di sana. Nah, Human Rights Watch juga menerima laporan bahwa 3 warga sipil lainnya juga ikut dieksekusi oleh M23. Dan sampai saat sekarang ini, banyak warga sipil Kongo yang menghilang tidak diketahui keberadaannya, yang mana kemungkinan mereka ini antara ditangkap oleh M23 atau justru sudah dibantai lalu dibuang atau dikubur entah di mana. Dan yang menjadi keprihatinan gue di sini ya geng ya, kalian sadar gak sih kalau pembantaian ini adalah pembantaian besar-besaran, sangat banyak korban jiwanya, tetapi tidak ada satupun pemberitaan yang membicarakan tentang kejadian ini. Jadi kalau kalian lihat di televisi, kalian buka berita-berita yang ada di media, itu hampir gak ada yang memberitakan tentang penderitaan warga Kongo untuk saat ini. Nah, gue juga mendapatkan referensi ini hanya dari media sosial, ketika itu sempat lewat di Instagram, di TikTok gitu ya, yang mana setelah gue lihat, gue justru kaget banget, dan gue cari tahu kebenarannya, dan ternyata benar kalau di Kongo sekarang sedang terjadi pembantaian besar-besaran. Jadi manusia gak ada harganya di sana. Nah, entah apa yang terjadi dengan media-media, kenapa banyak yang bungkam tentang berita Kongo ini. Kalau kita berbicara tentang konflik yang ada di Palestina dan Israel, itu kan konflik yang berkepanjangan juga, terjadi dari masa lalu juga. Dan di Kongo ini juga sama, terjadi dari masa lalu juga. Sudah sangat berkepanjangan, tapi sangat jarang kita mendengar pemberitaan tentang genosida atau pembantaian yang terjadi di Kongo. Entah apa penyebabnya, entah manusia-manusia yang ada di Afrika sana dianggap tidak setara, tidak selevel, ya tidak penting mungkin dengan manusia-manusia jenis etnis lainnya, sehingga mereka dianggap seperti sampah aja gitu, patut untuk dibantai, patut untuk diperbudakkan. Dan ini gue rasa benar-benar gak adil. Dan isu tentang genosida Kongo ini itu baru muncul ke permukaan setelah banyaknya orang-orang keturunan Afrika yang ada di seluruh dunia, misalkan kayak African American atau justru Afrikan yang ada di daerah-daerah British atau Eropa gitu. Nah, mereka lah yang menyuarakan tentang hal ini. Barulah hal ini bisa ke blow up. Itu juga melalui media sosial kecil. Padahal, apa yang terjadi di Kongo ini benar-benar kompleks dan menyedihkan. Selain mereka harus menghadapi pembantaian genosida, mereka juga harus menghadapi perbudakan untuk memperkaya perut orang Eropa. Karena perusahaan-perusahaan kapitalis yang ada di sana itu rata-rata berasal dari Eropa. Oleh karena itu nih geng ya, gue bikin konten ini juga untuk memviralkan hal ini, untuk menyuarakan hal ini. Semoga dengan adanya konten ini, pemberitaan tentang Kongo semakin meluas dan semakin banyak yang sadar bahwa gak cuma Palestina yang saat sekarang ini sedang menghadapi genosida, tetapi masih ada saudara-saudara kita di Kongo yang juga sedang menghadapi hal sama. Kehidupan mereka berada di ujung peluru senjata. Oke, silakan sebarkan sebanyak-banyaknya tentang video ini agar banyak yang tahu.